Sahabat RTV, bagaikan petir di siang bolong, tewasnya seorang perempuan muda menggemparkan sebuah kampung di kawasan Cianjur, Jawa Barat. Yang lebih mengejutkan, tubuh korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan luka bakar serius di sekujur tubuhnya. Apa yang terjadi dengan perempuan muda itu? Benarkah ia menjadi korban pembunuhan? Selamat malam sahabat RTV, saya Stefani Deversta akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan laporan khusus cemburu dan akibat sakit hati istri siri dihabisi. Selengkapnya di Turn Back Crime, menumpas kejahatan. Seorang wanita muda yang baru 1,5 bulan menikah ditemukan terbaring di lantai teras rumah dalam kondisi bersimbah darah. Korban terluka parah di sekujur tubuh akibat siraman air keras. Warga pun bergerak cepat membawa korban ke rumah sakit dan memanggil polisi. Sabtu dini hari, 20 November 2021. Warga Kampung Munjul, Desa Sukamaju, Cianjur, Jawa Barat digemparkan oleh sebuah peristiwa tragis yang menimpa salah satu warga. Sarah, 21 tahun, ditemukan warga dalam kondisi mengenaskan dengan tubuh berlumuran darah di dalam rumahnya. Perempuan muda ini mengalami luka bakar dan lebam di sekujur tubuhnya. Dalam video amatir yang direkam saksi mata menunjukkan ceceran darah di setiap ruangan di dalam rumah. Kondisi rumah yang berantakan dan penuh bercak darah ini menyiratkan bahwa sebelumnya telah terjadi pergulatan hebat di lokasi tersebut. Sabtu pagi hari, warga sekitar pun berkumpul di depan rumah Sarah. Mereka penasaran akan apa yang sebenarnya terjadi dengan pengantin baru itu. Menurut saksi mata yang juga ketua RW setempat, Sarah mengalami luka berat karena tubuhnya terkena siraman air keras. Saat kejadian, suami korban Abdul Latif yang berkeluarga negaraan Arab Saudi dan baru menikahi Sarah 1,5 bulan lalu terlihat berlari saat warga mulai berdatangan. Saya tahu si korban udah ada bergeletak di teras. Ini buktosnya ada geletak teras. Pas ada Pak Apip yang pertama tahu Pak Apip. Pak Apip dikarenakan ada yang mau jatuh, ternyata suaminya Arab, namanya Abdul Latif, itu warga negara Arab Saudi, bukan warga negara Indonesia. Suaminya teh usia 29 tahun lah. Pas saya lihat sama Pak Apip udah lihat berdua, saya langsung lari ke Pak RT, kasih tahu Pak RT datang ke sini. Dikarenakan udah rusak ininya, bajunya. Istri saya inisiatif ngambil kain, saya tutupin sama kain, terus saya disuruh ngambil, ada itu masih bisa bicara si korban teh, suruh ngambil HP, ada HP di mana dekat TV, lagi dicas, saya sama Pak RT ke dalam, ternyata HP-nya nggak ada, kata si itunya mungkin dibawa sama pelaku, si HP si korban teh. Pas saya udah ditutupin, terus saya inisiatif saya laporan ke Pak Kapolsek Cianjur Kota, udah laporan ke Kapolsek Kota. Saya terus laporan ke desa, minta dikirim ambulan. Pas ambulan udah ada duluan ambulan. Pas saya nyampe Gapura, jalan Haji Damanhuri, ketemu di sana, si korban dibawa ke rumah sakit, disuruh bawa ke rumah sakit Bayangkara. Ternyata dari Bayangkara dirujuk ke rumah sakit Sayang. Pas tadi ada berita mah dari pamannya korban, suruh dirujuk ke rumah sakit Hasan Sadikin. Mendapat laporan warga, kepolisian Resor Cianjur bergerak cepat dengan melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Sementara korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis. Namun naas, setelah melalui masa kritis selama 18 jam, nyawa Sarah tak bisa diselamatkan akibat luka bakar siraman air keras hingga 90% di tubuhnya. Dari Cianjur, Jawa Barat, Suhendi, Turn Back Crime, RTV.
Sarah Sesa akhirnya meregang nyawa setelah 18 jam masa kritis. Almarhumah pun dimakamkan di pemakaman umum dekat rumahnya. Tangis keluarga tak terbendung saat melihat tubuh Sarah sudah tak bernyawa dalam balutan kain kafan. Mereka tak menyangka Sarah Sesa, perempuan muda cantik yang menjadi kebanggaan keluarga, harus tewas dengan cara yang tragis. Perempuan 21 tahun itu ditemukan berlumuran darah di rumahnya dengan luka bakar dan lebam di sekujur tubuhnya. Sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur, namun nyawa Sarah tak tertolong setelah melewati 18 jam masa kritis akibat luka bakar air keras hingga 90%. Jenazah Sarah disolatkan di sebuah musola tak jauh dari rumah duka dan langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum Kampung Parigi, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat. Ridzuan Maulana, paman Sarah, menceritakan semasa hidup keponakannya itu adalah sosok perempuan yang baik hati dan tidak pernah mengecewakan keluarga. Namun Ridzuan mengakui, sebelum peristiwa mengenaskan itu terjadi, ia sempat merasakan firasat yang tidak baik. Ridzuan pun meminta pembunuh Sarah segera ditangkap polisi dan dihukum seberat-beratnya. Sosok almarhum di mata keluarga seperti apa? Dia orangnya baik sekali, gak pernah ngecewain orang, gak pernah bikin sakit hati orang lah sama sekali. Dia baik sama keluarga, selalu membantu keluarga, berkorban lah intinya untuk keluarga. Terus sebelum meninggal, apakah ada firasat dulu terhadap keluarga? Banyak sih, firasat saya udah mulai gak enak lah gitu. Awal dari sebelum kejadian itu, dia kan main dulu ke saya kan habis maghrib itu. Perasaan saya udah gak enak itu di situ. Harapannya pokoknya dihukum setimpal seberat-beratnya dengan ganjaran yang setimpal. Bila perlu ya hukuman mati. Polisi terus menelusuri siapa sesungguhnya pelaku penganiayaan yang berujung hilangnya nyawa Sarah. Dari hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan sejumlah saksi, diduga kuat pelaku pembunuhan adalah suami siri Sarah sendiri, bernama Abdul Latif yang berkewarganegaraan Arab Saudi. Saat kejadian, sejumlah warga sempat melihat Abdul Latif bergegas pergi dari rumah korban dan menghilang sejak peristiwa itu terjadi. Kini, Kepolisian Resor Cianjur Kota bergerak cepat untuk menangkap Abdul Latif dan mengungkap motif dibalik pembunuhan keji ini. Dari Cianjur, Jawa Barat, Suhendi, Turn Back Crime, RTV. Lalu benarkah Abdul Latif suami korban yang tega membunuh Sarah? Temukan jawabannya usai jeda, tetap di Turn Back Crime.